Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Pujayanti, nomor absen 33 dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan membuat video mengenai salah satu materi biologi, yaitu materi mutasi. Baik, yang pertama, terdapat pengertian dari mutasi. Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries untuk menjelaskan perubahan fenotip yang mendadak pada bunga Oenithera lamarckiana. Perubahan itu bersifat menurun dan terjadi karena penyimpangan gen. Proses terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Jadi, pengertian mutasi merupakan perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan, dan penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Selanjutnya terdapat jenis-jenis mutasi. Mutasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, mutasi berdasarkan tingkatannya, yang kedua, mutasi berdasarkan tempat terjadinya, yang ketiga, yaitu mutasi berdasarkan sumbernya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mutasi berdasarkan tingkatannya. Mutasi berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama terdapat mutasi gen. Mutasi gen atau yang bisa disebut dengan mutasi titik terjadi karena perubahan struktur basa pada DNA. Akibatnya terjadi perubahan kodon sehingga mengubah urutan asam amino pada polipeptida yang terbentuk. Dengan demikian akan mengganggu proses metabolisme sel dan sifat sel. Mutasi gen sendiri mempunyai 3 akibat, yaitu yang pertama yaitu mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Mutasi tak bermakna terjadi karena perubahan susunan basa pada kodon atau triplet dari asam amino, tetapi tidak mengakibatkan kesalahan pembentukan protein. Yang kedua yaitu mutasi ganda 3 atau triplet mutations. Mutasi ganda 3 terjadi karena penambahan atau pengurangan 3 basa secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu mutasi bingkai atau framesit mutations. Mutasi bingkai terjadi karena penambahan sekaligus pengurangan satu atau beberapa pasangan basa secara bersama-sama. Selanjutnya yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom atau aberasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan struktur kromosom. Pada prinsipnya, mutasi kromosom digolongkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom ini terbagi menjadi 2, yaitu aneuploid dan euploid. Aneuploid adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploidi atau genom sehingga kandungan kromosom di dalam nukleon bukan kelipatan dari jumlah haploidnya. Sedangkan euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom. Jumlah kromosom organisme euploid merupakan kelipatan dari jumlah kromosom pada satu genom. Pengurangan kromosom dari diploid akan menghasilkan monoploid dan peningkatan jumlah kromosom akan menghasilkan polyploid. Baik, untuk golongan mutasi kromosom yang kedua, yaitu terdapat mutasi karena perubahan struktur kromosom atau aberasi. Beberapa peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur kromosom antara lain. Yang pertama, ada delesi. Delesi adalah hilangnya 2 atau lebih nukleotida yang berdampingan. Ada 4 macam delesi, yaitu delesi terminal, delesi intersital, delesi cincin, dan delesi loop. Selanjutnya yang kedua ada duplikasi. Duplikasi adalah mutasi yang terjadi akibat penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Berikutnya yang ketiga ada inversi. Inversi adalah penataan kembali struktur kromosom namun dengan arah terbalik. Inversi menyebabkan kromosom muatan memiliki ruas yang urutan basanya merupakan kebalikan dari urutan basa kromosom.
Selanjutnya, ada translokasi. Translokasi adalah bertukarnya materi genetis antara dua kromosom non-homolog. Translokasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan translokasi resiprok. Selanjutnya, ada katenasi. Katenasi adalah kerusakan kromosom karena kromosom homolog. Ujungnya saling berdekatan hingga membentuk lingkaran. Dan yang terakhir ada isokromosom. Isokromosom adalah mutasi kromosom yang terjadi pada saat kromosom mengalami pengendapan atau yang disebut dengan duplikasi. Baik, berikutnya terdapat jenis kedua dari mutasi, yaitu mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya, pada jaringan tubuh, mutasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Bila perubahan sel somatik demikian besar, maka sela-sela dapat mati. Kalaupun dapat bertahan hidup, sel akan memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal. Apabila mutasi sel somatik tidak meliputi daerah yang luas atau vital, mutasi ini cenderung tidak berbahaya. Namun sebaliknya, bila terjadi pada area yang cukup luas dan vital, mutasi ini dapat mematikan. Mutasi somatik pada embrio dapat menyebabkan cacat lahir, dan mutasi somatik pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Baik, yang kedua yaitu ada mutasi gametis. Mutasi gametis adalah mutasi yang terjadi sel germinal atau gonad dan terjadi pada makhluk hidup bersel banyak. Karena mutasi ini terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan ke keturunannya. Bila mutasi bersifat dominan, akan terekspresi pada keturunannya. Namun sebaliknya, bila bersifat resesif, mutasi tidak akan terlihat. Baik, berikutnya terdapat jenis ketiga dari mutasi, yaitu mutasi berdasarkan sumbernya. Mutasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat mutasi alami. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami. Biasanya disebabkan oleh sinar kosmos, bantuan radioaktif, dan sinar ultraviolet. Mutasi ini biasanya disebabkan oleh sebab yang tidak jelas dalam metabolisme, sehingga terjadi kekeliruan dalam sintesis bahan genetik. Yang kedua yaitu mutasi buatan. Mutasi buatan sengaja dibuat oleh manusia, umumnya untuk tujuan tertentu, misalnya di bidang budaya, bibit, dan lain-lain. Proses perubahan gen atau kromosom sengaja dibuat atau diusahakan manusia melalui perlakuan radiasi oleh sinar. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara mutasi alami dan buatan. Tujuan dari mutasi buatan adalah untuk menguntungkan manusia. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah penyebab mutasi. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetik selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia, atau virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu faktor-faktor penyebab mutasi yang disebut dengan mutagen. Pada umumnya, mutagen dapat berupa bahan kimia, fisika, dan biologi. Untuk mutagen kimia, bahan kimia yang termasuk mutagen di antaranya yaitu ada kolkisin, pestisida, nikotin, metanol, gas metana, kafein, digitonim, formaldehida, asam nitrit, hidroksil amino, etil metan sulfat, etil etan sulfanoat, dan hidrogen peroksida. Untuk mutagen fisika, bahan fisika yang termasuk mutagen diantaranya sinar ultraviolet, sinar kosmis, unsur radioaktif,
radioisotop, dan suhu tinggi. Untuk mutagen biologi, bahan biologi yang termasuk mutagen adalah virus dan bakteri. Baik, demikian penjelasan materi yang saya dapat sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.